Kita akan dulu berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa atas kemurahan dan pertolongan-Mu. Saat ini Tuhan kami boleh kumpulkan kembali Tuhan di tempat ini, kembali lagi ya Bapa. Dan bersyukur Bapa atas perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami semua Tuhan, dari rumah masing-masing dari tempat ini dalam keadaan selamat dan beruntung apapun, bisa bertemu kembali dan keluarga tempat ini dalam keadaan sehatnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mulai ibadah HBS ini Tuhan. Terlebih dulu Kau ampuni segala dosa salah kami Tuhan, dan kami mohon Tuhan Engkau hadir ya Tuhan, menjamah mengurapi kami, memimpin kami Tuhan, menguasai kami Tuhan. Baik kami semua, khususnya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di Bapa. Kau juga Tuhan sertai sesudah kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kita akan sampai tempat ini dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkannya Tuhan ibadah ini dari awal sampai selesainya dalam tangan kuasa-Mu Bapa, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu. Kau ada sebagaimana doa.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau serta di jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya kekuatan baru, Allah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita kembali bukan pujian nyanyian kemenangan. Sekarang berapa? Sekarang tiba keselamatan dan kuasa, dan
Yesus indah dalam hidup. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggerakkan hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggerakkan hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggerakkan hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menggerakkan hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada kesempatan sore hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan.
Engkau yang memberkati tempat ini ya Tuhan, baik tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah semua. Hanya Engkau yang mampu memberkati mereka semua, dan tempat ini yang dijadikan sebentar firman akan ditaburkan oleh hamba-Mu. Engkau urapi hamba-Mu sehingga firman yang ditaburkan dapat berguna bagi nusa dan bangsa, masyarakat, kami semua di sini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, di sore hari ini kita kembali dapat bersama-sama hadir dalam KBS Bible Study bernama Alkitab sore hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Jun dan keluarga yang sudah buka tempatnya untuk kita sekalian dapat bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan dan nanti kita akan sharing. Yang pertama nanti kami berikan kesempatan kepada tuan rumah tempat ini untuk menyampaikan ya, sepatah dua patah kata nanti setelah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di 1 Yohanes. Kita sudah memasuki di bulan November Bapak Ibu. Jadi ini bulan terakhir kita KBS ya. Jadi kita mempertemukan 1 Yohanes, puji Tuhan sudah sampai di pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. Dan kita akan baca bersama-sama ya, ayat yang ke-6, kemudian sampai nanti ayat yang ke-21. Di Pak Iwan gitu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 21. 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 21. Kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita,
supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa kita membaca cukup banyak? Karena semua ini berhubungan dari ayat-ayat yang kita baca. Apa itu hidup yang kekal? Apa itu dikatakan tadi tentang doa? Apa itu tentang dosa yang mendatangkan maut, ya, dan lain sebagainya. Kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, ini penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang dikatakan firman Tuhan bahwa kita memiliki satu jaminan tentang kehidupan yang kekal ketika kita berada di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita melihat dalam hal ini, artinya kalau Rasul Yohanes katakan jangan sampai di endingnya itu firman Tuhan katakan, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Kalau kita dikatakan ada jaminan hidup yang kekal itu di dalam Yesus. Tapi kalau kita melihat, kita perlu waspada. Yang dikatakan waspada itu bukan orang di luar Tuhan, tetapi bahkan Yohanes katakan anak-anakku. Artinya orang-orang yang di dalam Yesus waspadalah terhadap segala berhala. Itu yang akan kita pelajari mungkin besok-besok ya. Jadi kita melihat di sini intinya bahwa barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal Bapak Ibu saudara sekalian. Ini yang dijamin oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan yang kekal, satu cirinya dikatakan ketika kita bukan hanya percaya, tetapi kita tahu. Di ayat 13 tadi dikatakan, semuanya kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Percaya dan tahu itu dua hal, Bapak Ibu sekalian. Kita percaya ada hidup yang kekal. Kita percaya bahwa di dalam Yesus itu ada jaminan, janji tentang hidup yang kekal. Tetapi di sisi lain, apakah kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal? Ini satu hidup yang kekal, dikatakan satu hidup yang saya katakan tidak berakhir ya, kalau hidup yang kekal itu. Dan firman Tuhan katakan, apakah di dalam hati kita benar-benar tahu bahwa kita itu memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus. Sebab ada orang dari dulu menjadi orang Kristen tetapi tidak mengerti, tidak tahu. Mungkin kita percaya tetapi tidak tahu tentang hidup yang kekal ini di dalam Yesus. Jadi betapa penting Bapak Ibu sekalian kita percaya dan kita tahu. Tapi di sisi lain kita tahu dan kita percaya bukan kemudian kita sembarangan tahu gitu ya, sembarangan percaya, sembarangan mengklaim saya punya hidup yang kekal gitu ya. Tetapi kita tahu karena kalau firman Tuhan katakan dalam tulisan-tulisan Yohanes, siapakah yang memiliki hidup yang kekal itu? Dikatakan yang pertama mereka yang percaya kepada nama anak Allah. Yang kedua kita melihat kalau kita baca dalam Yohanes, Injil ya, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36, Yohanes pasal 3 ayat 36. Injil Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak,
ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yang kedua kita melihat ciri ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan seringkali kita memandangnya dengan bahasa syarat ya. Syarat itu kita harus lakukan baru kemudian itu terjadi. Tapi kalau saya katakan ini ciri. Jadi orang kalau percaya Yesus dan orang yang tahu ada kehidupan kekal dalam Yesus, dia akan taat kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu kita sebagai misalnya warga negara ya, kita taat kepada peraturan-peraturan di Indonesia karena kita tahu kita sebagai warga negara Indonesia kita harus taat ya, kita harus memenuhi setiap hukum karena kita tahu. Beda dengan orang yang taat karena takut dihukum. Ada orang taat karena takut dihukum ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita dalam hal ini menyadari, misalnya kalau kita berkendara di jalan raya, oh saya warga negara Indonesia, saya warga negara yang baik, maka otomatis saya akan taat kepada lampu merah misalnya. Kalau itu nyala artinya berhenti ya. Kalau hijau artinya jalan, kalau kuning artinya hati-hati atau tambah kencang ngegasnya ya. Takut tidak tinggalan ya, takut tinggalan langsung tambah kencang dan lain sebagainya. Seringkali kita taat karena kita takut Bapak Ibu saya sekalian. Tapi mari kita ubah cara pandang kita. Saya taat karena saya anak Allah. Saya taat karena Yesus. Saya taat bukan karena takut dihukum. Tapi saya taat karena memang itulah ciri warga kerajaan surga, anak-anak Allah, mereka yang memiliki hidup yang kekal. Kalau dalam teks lain, firman Tuhan katakan mereka yang, ya kita baca saja ya, dalam 1 Yohanes pasal yang ke berapa ya? Pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, sampai di sini kita melihat kalau kita punya pengharapan bahwa kita ini anak-anak Allah, bahwa kita ini dikatakan apa ya tadi, memiliki hidup yang kekal. Kita tahu, oh saya ini kalau dalam Yesus hidupnya kekal. Dikatakan kalau orang punya pengharapan itu, dia akan apa? Dikatakan firman Tuhan, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Konsep suci atau kudus ini seringkali di zaman sekarang orang menghindari ya. Saya sudah kudus oleh darah Yesus. Itu status kita di dalam Yesus. Firman Tuhan katakan ketika kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, kita punya satu jaminan, kita punya pengharapan tentang satu hidup yang kekal. Ketika kita punya pengharapan, kita akan menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Artinya kita ada kerinduan dalam hati kita untuk apa dikatakan serupa dengan Tuhan, serupa dengan Dia. Maka Bapak Ibu sekalian, saya katakan sekali lagi bahwa ini bukanlah satu hal yang seharusnya menakutkan bagi kita ketika kita dikatakan kita di dalam Yesus itu hidup kekal. Di luar Yesus kalau tidak taat itu hukuman yang kekal. Harusnya itu bukan sesuatu yang kita lakukan karena takut, tapi karena kita tahu, oh saya ada di dalam Yesus, saya anak Tuhan. Nah seperti itu. Di Yohanes 3 tadi Bapak Ibu, kalau kita hubungkan lagi, siapakah mereka yang tahu dan percaya? Di pasal 3 tadi kita ke atas lagi,
dikatakan mulai dari ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 3 ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, sampai di situ kita melihat Bapak Ibu, kalau kita bisa sederhanakan bahwa siapakah orang yang bukan sekedar percaya, tetapi dia tahu dalam hatinya, oh saya memiliki kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Orang itu adalah, kalau kita baca dihubungkan dengan Yohanes 3, adalah orang yang lahir baru. Orang yang sudah lahir baru, Bapak Ibu. Kalau kita bandingkan dengan seorang Nikodemus, dikatakan dia pemimpin agama Yahudi. Kemudian Nikodemus mengakui bahwa ia sudah tua. Entah apakah 50-an, 60-an, 70-an, tidak tahu. Yang jelas dia seorang pemimpin agama Yahudi. Kalau jabatan pemimpin itu usianya cukup tua, cukup pengalaman, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan kalau orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, lahir kembali ini satu proses yang tidak selalu sejajar dengan umur. Ya. Maka kalau dalam bahasa umum, bahasa sehari-hari, ya orang katakan tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ada orang yang semakin tua semakin dewasa, ada orang yang belum tentu. Ya, ada orang yang mungkin masih anak kecil, pikirannya bisa sudah dewasa. Orang muda bisa dewasa dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita dikatakan ada satu kelahiran baru, perubahan. Oleh firman Tuhan dan oleh dikatakan Roh Kudus. Angin bertiup kemana ia mau, kita tidak bisa mengerti pekerjaan Roh Kudus yang mengubahkan seseorang. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah orang halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Pekerjaan roh ini pekerjaan yang, kalau saya katakan, misteri, Bapak Ibu sekalian. Kita hanya bisa melihat apa yang kita lihat, tetapi firman Tuhan katakan roh itu bekerjanya seperti angin. Bertiup kemana ia mau, kita dengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Orang yang lahir dari roh dikatakan kita juga tidak tahu kenapa bisa berubah. Tahu ada satu perubahan dalam hidupnya. Yang bisa kita lihat hanya apa? Perubahan hidup. Itu ciri paling sederhana. Apa sih kelahiran baru? Apa sih orang yang lahir dari roh? Ada perubahan cara pandang, cara dia menilai, ya. Kalau dalam perbandingannya seperti di Roma, ya Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-12 itu. Roma pasal 12, kita melihat ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Oke. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, ada perubahan Bapak Ibu sekalian. Ya, seiring berjalannya waktu, pengalaman-pengalaman hidup, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita sudah berumur, sudah usia, tapi tidak ada satu perubahan hidup. Ya, kalau di film kungfu dulu ya, Bapak Ibu, zaman-zaman dulu ada namanya Cupek Tong ya, itu sebutannya bocah tua nakal. Jadi sudah tua masih nakal. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita melihat
dalam kehidupan kita pun jangan sampai tidak ada perubahan. Ya. Seumur saja Bapak Ibu, kalau umur fisik itu berubah, sudah banyak yang berubah. Ya. Kalau dulu masih muda, bisa kemana-mana, nongkrong sampai malam, ya misalnya anak muda sampai jam 12 malam, besoknya kerja jam 8 masih kuat. Ya, sekarang sudah teman-temannya berbeda, ada yang sudah menikah dan lain sebagainya, tidak mau lagi diajak seperti itu. Ya, karena nongkrong malam sedikit, besoknya sudah masuk angin, pusing, ya, dan lain sebagainya. Ada perubahan secara fisik. Ya. Kalau zaman dulu mungkin masih muda, kalau dulu ada guyonan tuh ya, kalau bapak-bapak masih muda, masih ganteng, bawaannya minyak wangi mana-mana ya. Sekarang sudah tua, yang dibawa minyak angin ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, perubahan dalam kehidupan kita itu secara fisik saja sudah berubah. Nah, kita jangan sampai dalam hidup ini sepanjang usia yang sudah Tuhan berikan sampai sekarang tidak mengalami satu perubahan. Itulah Bapak Ibu yang dikatakan sebagai orang yang percaya dan tahu. Salah satunya adalah dikatakan ciri paling sederhana. Kenapa kita bisa tahu kita ada dalam Tuhan? Kenapa kita bisa tahu kita punya jaminan di dalam Tuhan dalam segi apapun? Itu karena kita memiliki satu kelahiran baru di dalam Tuhan. Bisa percaya sepenuhnya di dalam Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bisa meskipun ada masalah, meskipun ada berbagai macam hal yang tidak mengenakkan, tapi kita bisa tahu dalam hati ini Tuhan selalu menguatkan, Tuhan selalu memberikan satu pengharapan. Tidak mudah goyah dan lain sebagainya. Itulah dikatakan kelahiran baru dalam kehidupan kita. Maka dikatakan tadi, semuanya kutuliskan supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Percaya dan tahu, percaya dan tahu. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita percaya tapi tidak tahu, atau tahu tapi tidak percaya dalam kehidupan kita. Jadi pertama, lahir baru. Yang kedua, kita melihat Bapak Ibu di ayat yang ke-14, 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. 15. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian. Yang kedua tentang doa. Ini hal yang sederhana, tapi apakah kalau kita berdoa, kemudian semua doa itu akan dijawab oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, sore ini kita belajar sedikit secara singkat tentang salah satu kehendak Tuhan dalam doa. Ketika kita sudah percaya Yesus, kita tahu ada kehidupan yang kekal. Salah satu cirinya dikatakan kita punya keberanian percaya bahwa ia mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Pertanyaannya, doa yang seperti apa yang menurut kehendak Tuhan? Sederhananya Bapak Ibu, segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan itu akan dijawab oleh Tuhan. Ya, kalau kita berpatokannya pada firman Tuhan. Dalam teks lain dikatakan kalau kita hanya berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka bisa jadi doa itu tidak akan dijawab. Tapi kalau kita berdoa menurut kehendaknya dan kita belajar, kita percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang kita minta. Salah satu kita belajar yaitu ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah.
dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang hal itu tidak dikatakan bahwa ia harus berdoa. Salah satu doa menurut kehendak Allah, menurut teks ini adalah ketika kita mendoakan saudara kita yang hidup dalam dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita biasanya lebih banyak kalau ada kita melihat orang berbuat dosa, lebih banyak gibah atau ngomongi atau berdoa. Ya. Kalau kita lihat ada orang berdosa, misalnya apa gitu ya, lebih banyak kita gibah, ngomongi, atau kita doakan. Ya. Salah satu kehendak Tuhan dalam doa adalah kalau kita berdoa untuk saudara kita yang berdosa, yang sedang hidup dalam dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini bukan tentang saya mau uang, saya mau rumah, saya mau kendaraan, Bapak Ibu sekalian. Tapi dalam teks ini khususnya kita melihat kehendak Tuhan dalam doa, salah satunya adalah untuk kita mendoakan saudara kita yang sedang mungkin terikat dalam dosa, berbuat dosa, dan lain sebagainya. Menarik kita melihat Yohanes katakan ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita pelajari lebih lagi dosa yang mendatangkan maut ini berbicara tentang dosa-dosa yang kemudian Tuhan tahu bahwa ia kemudian tidak akan bertobat. Misalnya kalau kita lihat, kalau dalam firman Tuhan ya, seorang Yudas misalnya. Kemudian ada lagi contoh, ini dalam firman Tuhan saja ya, Ananias dan Safira. Petrus katakan apa? Binasalah engkau dengan uang. Ini contoh orang yang terikat dengan uang. Orang yang terikat dengan uang sampai dia berbohong dan lain sebagainya. Kita melihat firman Tuhan katakan Petrus dalam hikmat Allah melihat bahwa orang ini tidak bisa berubah. Apa yang dia katakan? Binasalah engkau dengan uang. Ya, dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dia katakan ini semua hasil jual tanah. Saya persembahkan kepada Tuhan. Padahal ada yang ditahan. Nah, firman Tuhan katakan Petrus mengatakan binasalah engkau dengan uang. Petrus melihat wah ini tidak ada sesuatu yang bisa berubah dalam hidupnya ya, dalam hikmat Roh Kudus dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh ekstrim Bapak Ibu sekalian. Artinya kita tidak kemudian mengklaim atau kemudian menghakimi orang lain dan lain sebagainya. Tapi satu tugas dalam kehidupan kita adalah mendoakan orang. Mendoakan. Tidak hanya menggibah, tidak hanya ngomongin, tapi kalau kita lihat orang lagi dalam kelemahan, apakah kita doakan? Inilah yang dikatakan salah satu kehendak Tuhan dalam doa. Kalau dikatakan keberanian percaya bahwa ia mengabulkan doa kita kalau kita berdoa menurut kehendaknya. Doa yang seperti apa? Ketika kita mendoakan saudara kita seiman atau tidak seiman yang sedang dalam dosa, yang sedang dalam kelemahan dan lain sebagainya. Berapa banyak kita yang suka untuk mendoakan orang lain Bapak Ibu, lebih dari mendoakan diri kita sendiri. Lebih dari mendoakan pergumulan saya sendiri, keluarga saya, keinginan saya, kebutuhan saya, dan lain sebagainya. Berapa banyak kita mau mendoakan orang lain. Ini yang dikehendaki Tuhan Bapak Ibu. Maka kita belajar bahwa ia mengabulkan doa kita yang seperti apa ketika kita mau mendoakan orang yang berdosa, orang yang dalam kelemahan, dan lain sebagainya. Dunia ini tidak kekurangan orang yang pintar berbicara ya, tapi seringkali kita hanya berbicara tetapi tidak berdoa. Seringkali kita mungkin bisa mengatakan sesuatu tetapi kita sulit untuk mendoakan. Padahal Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah mendoakan orang lain. Itulah salah satu cara kita mengurangi keegoisan dalam hati kita. Mengurangi seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, berhala. Tanpa disadari seringkali berhalanya itu ada, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Itu yang kita bahas besok-besok. Maka dua ciri ini Bapak Ibu yang menjadi ciri
Ketika kita tahu, kita percaya bahwa kita memiliki hidup yang kekal, yang pertama itu adalah orang yang lahir baru. Yang kedua tentang doa. Kita tergerak untuk mendoakan orang lain. Kita tergerak untuk mendoakan orang lain. Di antara sekian persen doa kita Bapak Ibu, mungkin kita berdoa 1 jam, setengah jam, berapa persen kita gunakan untuk mendoakan orang lain. Bukan sekedar doa tentang saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong ekonomi saya. Ini berapa persen yang kita gunakan untuk orang lain? Tuhan tolong si A, Tuhan tolong si B yang sedang dalam kesusahan, dalam kelemahan, dalam dosa dan lain sebagainya. Saya percaya kalau kita memiliki hati seperti ini, saya percaya kita akan dipakai Tuhan Bapak Ibu sekalian dalam apapun yang bisa kita lakukan. Tidak semua orang bisa mungkin di gereja menjadi pemimpin pujian, pemain musik, pemain tamborin. Tapi saya percaya setiap orang bisa berdoa. Dan tahukah kita sekalian bahwa kekuatan sebuah gereja itu kalau ada orang-orang yang berdoa, Bapak Ibu. Bukan tentang khotbah yang hebat, ya. Bukan tentang pujian yang luar biasa. Tapi berapa banyak orang yang mau berdoa, bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Ya. Makanya kalau saya katakan jimatnya, ya bahasa ya, jimatnya gereja itu adalah orang-orang yang mau berdoa, yang tidak kelihatan justru, yang kita tahu mereka berdoa. Itulah kekuatan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Maka biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita percaya Yesus itu anak Allah, dikatakan ada kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu ditunjukkan dengan apa? Kita lahir baru, Bapak. Kita taat bukan karena takut, tapi kita taat karena kita tahu kita ada di dalam Yesus. Yang kedua, kita mau juga saudara-saudara kita memiliki satu kehidupan yang kekal. Caranya bagaimana? Turut mendoakan. Turut mendoakan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat untuk kita sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam sesi sharing. Kami persilakan kepada tuan rumah terlebih dahulu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Salam semuanya. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penasehat, kepada Bapak Gembala, kepada Bapak Presiden, termasuk teman-teman yang sudah datang ke saya di bagian HPS di sore ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah dan kekurangan saya dalam menjalankan tempat dan lain-lainnya. Itu saja. Terima kasih. Amin. Terima kasih Guru Hayati. Tuhan Yesus yang memberkati kita sekalian dalam pertemuan kita. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian yang akan sharing tentang firman Tuhan tadi maupun yang akan bersaksi, kami persilakan. Monggo. Ada mungkin bapak-bapak di depan juga ya, silakan. Kalau ini Mbak. Bapak, semoga kalau dibantu atau kalau boleh mati. Jangan nggak ada. Ibu-ibu, monggo. Bisa mau menyampaikan. Baik. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Gembala, Ibu Penasehat. Nah, sore hari ini
firman-Nya benar-benar apa ya, terima kasih untuk firman-Nya Bapak Gembala. Itu mengingatkan saya pribadi, mungkin saya masih terlalu banyak mungkin kita ya sebagai ibu banyak beban pikiran, banyak persoalan yang kita hadapi. Kadang kita jadi lupa kita memang untuk mendoakan orang lain. Nah, melalui firman ini, melalui Bapak Gembala, sharing yang diberikan itu mengingatkan saya pribadi, memang harus lebih banyak lagi kita sama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kita seiman, terutama dalam gereja dan di luar gereja. Memang benar untuk doa itu memang senjata lah, itu pedang kita, senjata kita, itu tameng kita juga dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Ya semoga kiranya, bukan semoga, kalau kita kan tidak ada semoga, kiranya kita terus saling mengingatkan, dan terima kasih firman dari Bapak Gembala untuk mengingatkan kami semua jemaat khususnya untuk bersatu bersama-sama, saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk kita lebih lagi didewasakan melalui firman yang Bapak Gembala berikan kepada kami semua. Terima kasih, mungkin sedikit Terima kasih Mbak Eli sharingnya. Ya, kita terus ya dalam doa kita berperan ya Bapak Ibu sekalian dalam apapun yang menjadi pergumulan kita maupun saudara-saudara kita. Ya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Boleh sedikit. Salam semuanya. halo. Ini tadi tentang mendoakan baik itu yang seiman maupun yang tidak seiman ya Pak Pendeta. Nah, yang menjadi pergumulan saya itu karena saudara-saudara saya itu masih ada yang non. Nah, saya itu di setiap doa keluarga itu saya juga menginginkan lah keselamatan itu sampai kepada saudara-saudara saya. Semisal sampai saya dipanggil Tuhan dan saudara-saudara saya itu belum diselamatkan, itu hukumnya gimana ya Pak Pendeta? Itu aja mungkin yang selama ini menjadi beban saya. Kalau bapak saya dulu, saya sama Mas Bob pas ke Jogja itu sering saya injili gini. Dia itu percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan. Kalau di Muslim itu kan namanya disebut Nabi Isa. Lah kalau dulu itu dia juga aku tuh percaya nek Nabi Isa nek ning nggonanmu kuwi Gusti Yesus itu Tuhan. Karena apa? Yang bisa membuat burung dari tanah liat kemudian ditiup dan menjadi burung itu kan berarti kalau bukan Tuhan itu bukan secara tidak langsung. Kalau bapak saya itu sudah mengakui kalau di Islam itu Nabi Isa itu, kalau di Kristen itu saya bilangnya itu Tuhan Yesus gitu, dia udah mengakui. Cuma kalau dia pas untuk terang-terangan gitu kayaknya tidak mungkin karena faktor dari anak-anak juga. Untuk ibu saya juga sebisa mungkin saya sudah menginjili ibu saya. Kemudian saya itu pernah pas detik-detik terakhir itu pokoknya saya itu cuma berdoa karena kakak saya pas ibu saya yang nungguin cuma sama kakak saya dari pihak rumah sakit itu. Ini kita tinggal hanya kekuatan doa. Dari yang Muslim monggo didoakan, dari jenengan yang Kristen ya Mbak didoakan, karena pada waktu itu kan ibu saya opnam di yayasan rumah sakit Kristen. Lah saya ibaratnya gini, saya pas itu terakhir saya juga menyerahkanlah ibu saya, pokoknya kehendak Tuhan yang terjadi. Saya sudah sebisa mungkin dari waktu beliau masih sehat, baik itu bapak saya maupun ibu saya sudah menginjili. Tapi untuk mengungkapkan secara terang-terangan itu kayaknya dia mungkin masih ragu, mungkin sama
anak-anaknya. Kemudian pas adik ibu saya itu juga menginjili. Nah di situ kok konangan sama kakak saya, ya dia bilang gini, udahlah agamamu ya agamamu, agamaku ya agama, gitu nek menurut Muslim. Nah intinya saya itu di sini mau bertanya, saya kepingin saudara-saudara saya yang belum mengenal Tuhan itu juga diselamatkan. Setiap saya berdoa dengan keluarga saya itu juga selalu mendoakan, baik itu dari keluarga saya maupun dari keluarga Mas Bowo, karena masih ada yang Muslim, ponaan-ponaan semua. Keinginan saya itu mereka dapat keselamatan itu sampai ke keluarga besar kami. Lah, yang jadi pertanyaan yaitu tadi, semisal saya sampai dipanggil Tuhan dan saudara-saudara baik dari keluarga saya maupun Mas Bowo itu belum dipanggil Tuhan, itu hukumnya gimana? Terima kasih. Berat. Bapak Ibu ada yang mau menambahkan dulu? Ada lagi mungkin? Ya. Ada lagi? Hukumnya bagaimana? Miring. Yang pertama itu juga pergumulan kita ya, di keluarga juga seperti itu. Keluarga dari mungkin ibu juga ada yang belum kenal Tuhan Yesus, yang masih ya lain iman. Kemudian teman-teman saya juga masih, dan lain sebagainya. Itu semua kita tentu, apalagi kita dalam konteks dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan sekalian, dimanapun kita berada sekarang dalam keluarga, saya percaya punya satu pergumulan yang sama. Dan kalau kita berkaca dari firman Tuhan, kita kan tidak bisa mengambil dasar atau dalil dari kitab lain, gitu. Yang saya tahu hanya yang dari Alkitab, gitu, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, bahwa orang bisa percaya Tuhan Yesus itu adalah anugerah. Keselamatan itu anugerah. Tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Tidak bisa kemudian dipaksakan, harus percaya, ya. Tidak bisa dipaksakan. Bahwa itu hukumnya anugerah, hukumnya kasih. Dan kita melihat, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam firman Tuhan, di firman Tuhan juga katakan, pernah Tuhan katakan, aku berkenan ditemukan oleh bangsa yang tidak mencari aku, misalnya. Bahwa orang yang tidak mencari saja Tuhan mau menemui, ya misalnya. Ya, sedangkan dikatakan tadi, kalau misalnya dalam konteks bangsa Israel itu ya, sedangkan untuk bangsa Israel mereka justru menolak. Sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ini yang tidak taat dan yang sering membantah. Jadi keselamatan bisa sampai kepada kita pun itu anugerah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ini pertama anugerah. Yang kedua, kita sebagai orang Kristen, kita percaya kalau dalam Kisah Rasul 4 itu dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan, tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya seringkali orang Kristen menjadikan ayat ini sebagai sesuatu yang kemudian menjadikan dirinya, wah, nyong ki paling selamat ki nyong, ya. Nanti surga tak kapling kabeh, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali orang Kristen kemudian merasa dirinya paling ampuh, paling hebat dan lain sebagainya, sehingga lupa untuk membagikan keselamatan itu kepada orang lain. Mereka menganggap yang lain itu sana, ya, ibaratnya bukan di surga lah, kaplingnya beda. Yang di surga nanti kaplingnya orang Kristen semua. Nah, pertama itu anugerah. Yang kedua, kita percaya keselamatan hanya dalam Yesus. Yang ketiga, bagaimana kita meresponi keselamatan ini? Apakah kita menjadi orang Kristen yang umum? Ya, umum itu bahasanya apa ya? Sombong, kemudian merasa yang paling hebat, merasa yang paling selamat dan lain sebagainya.
Atau kita justru rindu untuk orang juga mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Lewat kehidupan kita ya, paling efektif kata firman Tuhan. Bukan lewat kita ngomongin orang atau lewat apa, tapi lewat kehidupan kita. Yang keempat, 3 atau 4 ya. 4, kita tidak pernah tahu cara Tuhan bekerja dalam kehidupan seorang yang penuh dengan, saya katakan tadi, roh bekerja itu dengan misteri. Seorang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus, dia mendapat, dikatakan kalau bahasa kita mungkin mendapat jaminan di Firdaus itu saat akan wafat, meninggal. Bapak Ibu sekalian, kita nggak pernah tahu orang itu bisa percaya Yesus mungkin dari Kristen sejak awal, kemudian sampai akhir, itu puji Tuhan. Tapi dikatakan ada juga orang yang dikatakan di saat-saat terakhir baru dia terima Yesus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tugas kita itu adalah menyampaikan, memberitakan, erupso, memberitakan Injil. Ya. Jadi kalau kita selamat di dalam Yesus, bukan kita hanya menjadi orang yang memegang itu sendiri, merasa paling hebat, merasa sebagai ahli surga, punya surga itu punya saya semua, tapi kita mau menyampaikan, memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Memberitakan dengan cara apa? Paling efektif dikatakan cara hidup kita. Bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Dengan perbuatan sehingga orang percaya pada perbuatan Tuhan, pada kasih-Nya. Sampai di situ. Jadi Bapak Ibu, tugas kita memberitakan. Tugas kita bukan menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Tuhan. Ya, seringkali kan kita mau, wah saya mau selamatkan dia. Kadang saya pikir kalimat itu terlalu pongah, angkuh gitu ya. Siapakah kita ini sehingga kita mau menyelamatkan orang lain, Bapak Ibu? Ya, atau kita mengklaim kalau bukan saya yang mendoakan dia tidak akan selamat. Kadang kali kita tanpa terasa, wah kok jadi sayanya yang menyelamatkan gitu. Orang itu bisa berubah karena saya. Gitu, tanpa kita sadar kadang sayanya. Hati-hati sekali. Gitu. Yang menyelamatkan itu Tuhan. Tugas kita sampai pada memberitakan, menyampaikan firman Tuhan. Keputusan itu dikatakan ada pada orang tersebut. Ya, maka saya kalau mendoakan, ya Tuhan tolong anugerah-Mu. Ya, tolong berkenan Engkau yang dikatakan memberikan anugerah-Mu sehingga dapat berjumpa dengan Engkau secara pribadi, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tugas kita menyampaikan dan mendoakan. Tugas kita bukan menyelamatkan sekali lagi. Seringkali kita pikir, wah saya ini mau menyelamatkan saudara saya, orang-orang dekat saya yang belum kenal Tuhan. Akhirnya jadi stres sendiri Bapak Ibu sekalian. Ya. Akhirnya malah kita tidak menampakkan hidup yang baik, malah kita marah sama orang bisa. Kowe ini ke orang gelem percaya aku wis bantu kowe, ya aku wis banyak keluar biaya buat kamu, kenapa kamu tidak percaya sama iman saya? Ya, itu tidak bisa dipaksakan. Ya, jadi hukumnya apa tadi ya? Pertama anugerah, yang kedua kalau kita sebagai orang Kristen kita percaya keselamatannya hanya ada dalam Yesus. Yang ketiga itu pekerjaan Allah untuk menyelamatkan. Yang keempat tugas kita sampai pada memberitakan dan mendoakan. Dengan kekuatan kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Dan bahkan kalau kita bisa katakan itu kita malah jadi sombong. Karena keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Ya. Jadi seringkali kemudian orang merasa bersalah gitu ya. Wah, kalau orang belum percaya Yesus, nanti saya sudah meninggal, nanti gimana ya? Kadang-kadang perasaan seperti itu. Menjadi pertanyaan apakah kita sudah melakukan bagian kita ya sampai menyampaikan berita. Kalau sudah ya itu urusan dia dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan, kalau bahasa orang tuh hidayah, ya, anugerah pengenalan, maka ya kita bersyukur pada Tuhan. Tapi kalau bukan, itu bukan salah kita. Bukan salah. Maksudnya ada orang yang merasa bersalah. Wah, kayak meninggal belum percaya, salah saya ini, salah saya. Bapak Ibu, kalau kita sudah menyampaikan, memberitakan, mendoakan, itu kembali pada orang tersebut dengan Tuhan. Anugerah, sekali lagi, hukumnya anugerah bukan kekuatan kita. Ya, saya pun dulu pernah mikir seperti itu, saya harus menyelamatkan. Ya. Salah, dari kalimatnya saja sudah salah.
Ya, karena kita bukan Tuhan. Tuhan itu sang penyelamat sejati. Ya, kalau Tuhan yang bekerja, kita tidak tahu cara kerjanya seperti apa, dia bisa membuat yang di luar pikiran kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah terpikir, timbul dalam diri kita, itulah yang Tuhan sediakan. Salah satunya berbicara tentang mengenal Yesus. Mungkin demikian. Jadi semoga agak membantu. Berarti intinya kita cuma mendoakan saja ya. Mendoakan dan menyampaikan. Ya, mendoakan, menyampaikan. Misal dia belum kan semua itu kan anugerah dari Anugerah Tuhan tadi Tuhan. ya. Bukan salah gitu. Iya, berarti kan Jangan cocok merasa di sini itu. ganjel gitu. Iya. Terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kita akan berdoa syafaat. Ya, saya mau nambahin sedikit, hanya berbagi kesaksian saja ya. Ini menyambung dari apa yang disampaikan Mbak Yuni. Satu hal juga bahwa kalau misalnya doa kita, misalnya Mbak Yuni sudah berdoa sepanjang hidup belum dikabulkan, belum tentu setelah meninggal tidak dikabulkan. Maksudnya begini, saya punya kesaksian bagaimana mama saya itu mendoakan kami sekeluarga, gitu ya. Papa saya itu dulunya seperti apa, kakak-kakak saya nakalnya luar biasa gitu ya. Sampai mama saya meninggal itu mereka belum bertobat. Semuanya pada nggak ada yang mau gereja, semuanya hidup dalam dosa, nakal-nakal luar biasa. Nah, tapi ternyata setelah mama saya meninggal, justru ada sesuatu yang terjadi. Entah gimana, papa saya yang tadinya tidak mau ke gereja, malas-malasan, kalau ngomong ke gereja, moh gitu ya. Tiba-tiba dia datang sendiri ke gereja. Nah, kakak-kakak saya tiba-tiba aja yang nomor satu mau kuliah sekolah Alkitab. Nah, yang kakak saya yang kedua, ya puji Tuhan, dia ikut pelajaran firman Tuhan. Walaupun prosesnya harus tinggal di asrama, harus tinggal di panti, bagaimana gitu ya, jungkir balik lah. Tapi akhirnya ya puji Tuhan, Tuhan mengangkat gitu. Nah, jadi saya waktu itu saya belajar gitu ya. Ternyata doa kita itu ya ternyata mungkin sepertinya seolah tidak dikabulkan. Mungkin waktu itu mama saya juga merasa mama saya mati-matian berdoa, doa puasa, tiap hari ke gereja, rasanya kok sia-sia, anak-anak semua nggak berubah, suami kayak gitu. Tapi ternyata doa ini luar biasa gitu ya. Ternyata doa seorang ibu itu, doa kita orang percaya, mungkin kita tidak melihat secara langsung, tapi saya percaya dari surga Tuhan tahu, dan mama saya juga tahu bahwa doanya terjawab. Jadi kita jangan putus asa dalam setiap doa kita. Jadikan itu motivasi. Kalau misalnya pun hari ini kita belum melihat doa kita terjawab, orang yang percaya sama Tuhan, oh mungkin keturunan kita bisa melihat nantinya. Mungkin itu saja kesaksian saya, semoga memberkati. Amin. Terima kasih, Bu Yes. Ya. Firman Tuhan juga saya ingat kata ya, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau kita menyampaikan, meskipun orang itu acuh tak acuh, bahkan saya kalau zaman sekarang kadang kalau kita firman Tuhan malah main game, malah chatting dan lain sebagainya. Saya cuma percaya gini, kalau kita sampaikan firman Tuhan, firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu yang saya percaya dan saya yakini. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk kesaksian kita untuk pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman-Nya yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Terima kasih. Firman ini boleh selalu mengingatkan kita untuk kita peduli akan saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Kita boleh mendoakan, memberikan keselamatan itu kepada mereka, sehingga mereka juga boleh menerima anugerah dari Tuhan untuk menerima keselamatan itu. Saat ini kita akan berdoa syafaat, kita berdoa untuk setiap pekerjaan Tuhan di BPGH juga di seluruh gabung ini. Kita berdoa juga untuk bangsa kita, para pemimpin kita. Kita doakan juga untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada, di dalam kota, luar kota. Kita
berdoa untuk setiap anak sekolah minggu, anak remaja, katakan juga untuk keluarga pastori, dan setiap pergumulan kita semua. Dan tidak lupa juga kita berdoa untuk setiap orang-orang, teman-teman, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada mereka semua. Nanti doa syafaat dibawa, dan kita juga berdoa untuk setiap apapun yang kita gerakan untuk doakan. Nanti doa syafaat dibawakan oleh Bunda Liana. Bapa yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur Tuhan atas penyertaan bimbingan Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Biarlah setiap doa-doa kami secara pribadi Tuhan, Engkau tahu isi hati kami Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu memberikan jawaban tepat pada waktunya Tuhan. Dan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu sore hari ini Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh saling mendoakan satu sama lain Tuhan, baik itu kepada keluarga kami maupun kepada saudara-saudara seiman kami Bapa, karena kami tahu hanya melalui doa-doa kami Tuhan, kami boleh memperoleh perubahan-perubahan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Bapak Gembala dalam melayani pekerjaan-Mu. Tuhan urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu selalu berikan pembukaan akan rahasia firman-Mu, sehingga dimanapun Bapak Gembala melayani pekerjaan-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Tuhan senantiasa memberkati bangsa kami Tuhan, dan memberkati kota yang kami tinggali di Wonosobo ini juga Tuhan. Terlebih Tuhan menjamah seluruh para pemimpin bangsa kami yang ada di tingkat paling tinggi sampai daerah-daerah sampai kabupaten Wonosobo ini. Berikan kepada para pemimpin kami roh takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas-tugas mereka dengan baik, dengan pertolongan yang daripadamu Tuhan, sehingga boleh terjadi keamanan, keadilan di mana-mana, murah sandang pangan, papan pendidikan, terlebih Injil Kerajaan-Mu Tuhan boleh tersebar luas di seluruh tanah air Indonesia ini maupun di kota Wonosobo ini Bapa. Tuhan senantiasa menyertai para pemimpin kami Tuhan, agar mereka Tuhan selalu bijaksana dalam menjalankan setiap tugas-tugas mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu tahun depan juga, Tuhan juga yang menyertai Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa memberikan keamanan Tuhan, sehingga pemilihan presiden serta wakilnya juga Tuhan berjalan dengan baik dan lancar berkat pertolongan yang daripadamu Tuhan. Setiap orang-orang atau oknum siapapun juga Tuhan yang ingin menggagalkan setiap rencana pemilu tahun depan, Tuhan akan menjamah mereka karena pertobatan, akan mereka semuanya juga Tuhan boleh menciptakan keamanan di mana-mana Tuhan, dan juga boleh mensukseskan untuk pemilu tahun depan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan percaya berkat-Mu senantiasa turun atas negara kami dan kota yang kami tinggali ini Tuhan, sehingga setiap umat-umat-Mu bebas untuk beribadah kepadamu Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di pelosok-pelosok, di pedesaan, di kota-kota maupun di pedalaman, dimanapun Tuhan tempatkan hamba-hamba-Mu di dalam melayani pekerjaan-Mu. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, memberikan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, pembukaan akan rahasia firman-Mu, sehingga dimanapun hamba-hamba-Mu melayani pekerjaan-Mu serta keluarga mereka masing-masing boleh menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan mencukupi segala keperluan, kebutuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, dan selalu memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap hamba-hamba-Mu dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada,
mungkin saat ini mereka mengalami persoalan, permasalahan, dan percaya Tuhan akan senantiasa menolong mereka, memberikan kekuatan iman Tuhan mereka Tuhan, untuk mereka boleh tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka boleh senantiasa belajar untuk bersyukur dalam keadaan apapun juga Tuhan, sehingga apapun yang mereka pergumulkan Tuhan, Tuhan selalu memberikan jawaban tepat pada waktunya, karena kami tahu Engkau memberikan setiap apapun juga yang menjadi pergumulan kami ini Tuhan, sebagai bentuk untuk kami selalu belajar bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Bapa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPGH. Tuhan juga senantiasa memberkati setiap acara-acara ibadah yang berlangsung Tuhan, baik mulai dari HBS ini maupun persekutuan doa di hari Sabtu, dan juga ibadah raya hari Minggu, ibadah sekolah Minggu, ibadah pemuda remaja. Tuhan urapi semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan seluruh kehendak dan rencana-Mu. Terlebih setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPDH Tuhan, di bidang apapun juga mereka dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan, sesuai talenta dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk para pelayan-pelayan-Mu. Biarlah Tuhan urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga mereka melayani pekerjaan-Mu Tuhan, bukan hanya untuk tampil Tuhan maupun untuk kesombongan diri sendiri, tetapi mereka boleh melayani pekerjaan-Mu dengan penuh kerendah hatian Tuhan, dan mereka senantiasa mengutamakan Engkau Tuhan dalam segala apapun juga Bapa. Terlebih Tuhan, biarlah seluruh para pelayan-pelayan Tuhan juga boleh dibentuk melalui kuasa firman-Mu Tuhan, untuk mereka lebih lagi taat setia beribadah kepadamu Tuhan, sebagai contoh bagi sidang jemaat-Mu yang ada di GPGH Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat GPGH juga. Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha pekerjaan, rumah tangga, pendidikan mereka semuanya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan bagi sidang jemaat-Mu yang ada di GPDH, Tuhan selalu memberikan jawaban yang luar biasa Bapa. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup memberikan apapun juga yang menjadi pergumulan kami saat kami bersyukur kepadamu Tuhan. Walaupun jawaban doa itu mungkin bagi kami terlalu lama, tetapi kami boleh belajar untuk bersabar di dalam Engkau Tuhan, dalam menanti setiap doa-doa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Mungkin mereka ada yang sakit. Kami percaya siapapun juga Tuhan, Tuhan akan menjamah mereka dengan kuasa pilih-Mu. Tuhan akan memberikan kesembuhan dan boleh kembali beribadah taat setia kepadamu Bapa. Dan juga kami berdoa untuk setiap program-program Natal di GPGH juga, Tuhan juga yang memberkatinya, seluruh acara-acaranya juga Tuhan yang memberkati, mengurapinya, dan kuasa Roh Kudus-Mu. Seluruh panitia Natal pun juga Tuhan berikan kesatuan hati Bapa untuk menyukseskan Natal tahun ini Bapa, dengan pertolongan yang daripadamu. Boleh saling mendoakan satu sama lain, dan boleh selalu Tuhan bekerja sama dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap dana-dana yang diperlukan butuhkan untuk Natal GPGH, Tuhan juga yang mencukupkannya, karena Engkau yang sanggup Tuhan memberikan segala sesuatunya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk ibu penasehat yang juga memberikan kekuatan kesehatan, selalu mengurapi dan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dan juga akan berdoa untuk Mimi juga yang ibu gembala yang saat ini sedang mengandung. Tuhan juga selalu memberikan kekuatan kesehatan buat Mimi maupun anak dalam kandungannya Tuhan, sehingga pada waktunya untuk melahirkan juga Tuhan selalu memberikan kelancaran. Tuhan mempermudahkan semuanya Bapa, dengan kekuatan buat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan ada Bapak Gembala juga saya dengan kuasa-Mu yang kudus Tuhan, dimanapun dalam melayani pekerjaan-Mu, kami tetap
memberikan kekuatan kesehatan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, seberapa kami yang hadir malam hari ini, Tuhan tahu isi hati kami, pikiran kami Tuhan. Bahkan Tuhan mengetahui setiap pergumulan, persoalan, kerinduan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan selalu memberikan jawaban doa tepat pada waktunya. Ajarkan kepada kami untuk kami boleh tetap bersyukur, agar kami boleh tetap kuat di dalam iman kami, di dalam pengiringan kepada-Mu Tuhan. Jauhkan dari kami segala persungutan, keluh kesah kami Tuhan, untuk kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan, untuk kami boleh senantiasa memandang kasih-Mu yang luar biasa Tuhan, dan selalu memberikan jawaban-jawaban doa yang luar biasa buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, yang jauh kita jalan kaki, naik kendaraan Tuhan sertai kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dengan kekuatan, kesehatan, keselamatan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan pertemukan kami di acara-acara ibadah yang akan datang Tuhan, dengan pimpinan Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni setiap dosa, kesalahan, kekurangan, kelemahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.